Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Faiyah Salsabila dengan NIM 14014211193. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem gerak pada tumbuhan. Nah, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas konsep dasar IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Sebelum masuk ke materi, kalian pasti bertanya-tanya, apakah tumbuhan itu bergerak dan bagaimana cara geraknya? Di sini saya akan membahasnya. Seperti makhluk hidup lain, tumbuhan juga bergerak. Gerak yang dilakukan tumbuhan dapat terjadi karena adanya sebuah rangsangan yang berasal dari luar maupun dalam tumbuhan. Nah, gerak yang dilakukan tumbuhan terkadang tidak dapat terlihat oleh mata karena geraknya yang sangat lambat. Jadi tumbuhan ini seperti makhluk hidup yang lain. Mereka juga bergerak. Kemudian gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak endonom. Apa itu gerak endonom? Gerak endonom yaitu gerak yang terjadi dari dalam sel tubuh tumbuhan. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini ada gerak kloroplas pada daun Hydrilla verticillata. Kemudian yang kedua ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis sendiri merupakan gerak karena adanya perubahan kadar air dalam sel secara tidak merata. Contohnya saja, pembukaan buah polong-polongan seperti kedelai. Dan yang terakhir ada gerak eksionom. Nah, gerak eksionom ini merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar dari lingkungan sekitar. Nah, gerak eksionom ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada gerak tropisme, gerak taksis, dan yang terakhir gerak nasti. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada gerak tropisme. Nah, gerak tropisme ini adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Bagian yang bergerak itu misalnya ada cabang, ada daun, kuncup bunga, atau sulur. Kemudian gerak tropisme dapat dibedakan menjadi tropisme positif apabila gerakan itu menuju sumber rangsangan dan tropisme negatif apabila gerak itu menjauhi sumber rangsangan. Nah, ditinjau dari macam sumber rangsangannya, tropisme ini dapat dibedakan lagi menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan tigmotropisme. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada gerak fototropisme. Apa itu gerak fototropisme? Nah, gerak fototropisme ini merupakan gerak bagian tumbuhan karena rangsangan cahaya. Gerak tumbuhan yang mendekati cahaya disebut fototropisme positif, sedangkan yang menjauhi cahaya disebut fototropisme negatif. Contohnya saja ada bunga matahari yang mendekati cahaya, datanya cahaya matahari. Kemudian yang kedua ada kemotropisme. Kemotropisme sendiri merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya saja proses penyerbukan pada tumbuhan. Nah, penyerbukan ini diawali dengan menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Kemudian ada gerak geotropisme. Nah, gerak geotropisme ini adalah gerak tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Contohnya saja pada tumbuhan jagung. Kemudian yang keempat ada gerak hidrotropisme. Seperti namanya sendiri, hidro yaitu air. Maka dari itu, hidrotropisme adalah gerak tumbuhan mendekati sumber air. Contohnya saja, akar tumbuhan yang bergerak mendekati sumber air ketika musim kemarau. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Kemudian ada gerak tigmotropisme. Nah, gerak tigmotropisme ini adalah gerak merambatnya sulur pada arah rambatannya. Contohnya saja sulur kacang panjang, labu siam, mentimun, dan sebagainya. Bisa kita lihat seperti contoh gambar di samping. Kemudian kita lanjutkan gerak yang kedua yaitu ada gerak taksis. Gerak taksis ini merupakan gerak seluruh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar.
Gerak taksis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada gerak fototaksis. Apa itu? Nah, gerak fototaksis ini merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa cahaya. Nah, contohnya saja gerak Euglena sp yang selalu mendekati cahaya. Yang kedua ada gerak kemotaksis. Gerak kemotaksis sendiri merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Contohnya saja pada gerak spermatozoid ke archegonium pada tumbuhan lumut. Kemudian yang terakhir ada gerak nasti. Apa itu gerak nasti? Nah, gerak nasti ini merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Arah geraknya terjadi akibat perbedaan tekanan turgor, di mana tekanan turgor menyebabkan tumbuhan mengembung. Kemudian gerak nasti ini bisa dibagi lagi. Yang pertama ada fotonasti. Nah, fotonasti ini merupakan gerak sebagai reaksi terhadap rangsangan berupa cahaya. Contohnya saja pada bunga pukul 4 dan bunga kembang sepatu. Nah, bunga pukul 4 ini biasanya mekar pada sore hari. Gerakan ini disebut gerak fotonasti. Kemudian yang kedua ada gerak seismonasti, yaitu gerak dengan rangsangan berupa sentuhan. Contohnya saja gerak menutupnya daun putri malu. Kemudian yang ketiga ada niktinasti. Apa itu niktinasti? Nah, gerak niktinasti merupakan gerak tidur dari tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gelap. Ya, ini seperti manusia ya. Kalau malam tidur, kemudian kalau siang kita bangun lagi. Contohnya saja pada tumbuhan petai Cina. Mereka menutup daun pada malam hari. Kemudian yang terakhir ada gerak termonasti. Nah, gerak termonasti ini merupakan gerak karena adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya, bunga tulip mekar jika suhu naik dan menutup jika suhu turun. Berikut ini adalah contoh-contoh dari gerakan tersebut. Yang pertama, ini ada bunga pukul 4. Kemudian ini ada putri malu. Kemudian ada petai Cina. Dan yang terakhir ada bunga tulip. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.